besar-besarnya untuk kebutuhan manusia. Bahkan mazhab ekologi ini meyakini bahwa manusia itu adalah unsur terpisah dengan alam. Jadi manusia itu sepertinya bukan bagian dari alam, tidak ada kaitannya. Itu mindset dari mazhab ini atau mindset dari manusia modern, sehingga ketika manusia berinteraksi dengan alam, manusia tidak perlu bertanggung jawab atas alam. Yang menjadi pertimbangannya adalah soal untung rugi, ya, soal yang menjadi kalau istilahnya Adam Smith itu dalam ilmu ekonomi yang menjadi self interest yang dirasakan oleh manusia. Bahkan lebih ekstrim lagi, mazhab ini meyakini untuk mengatasi krisis lingkungan adalah dengan membatasi populasi, terlebih manusia yang tinggal di daerah yang tertinggal, ya, yang populasinya besar sekali di negara-negara miskin dan berkembang. Jadi jika digambarkan di segitiga piramida itu, posisi manusia itu paling atas dan alam itu berada di bawahnya. Semua yang berada di bawah manusia itu mazhab yang tentu ada banyak aliran di dalam mazhab ini yang kita sebut dengan shallow ecology. Ini mazhab yang dikritik oleh mazhab yang sekarang sangat populer dalam kaitan dengan filsafat lingkungan dengan berbagai macam aliran juga, tapi secara umum kita sebut dengan deep ecology atau ekologi dalam. Ini sangat terkenal sekarang sebagai pemikiran baru di dalam lingkungan ekologi. Nah, ekologi dalam ini yaitu mazhab ekologi yang melakukan pendekatan terhadap lingkungan dengan melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling membutuhkan. Nah, itu deep ecology, sehingga semua unsur di dalam alam ini itu mempunyai arti dan makna yang sama. Nah, ekologi ini meyakini prinsip bahwa segala unsur kehidupan itu mempunyai nilai dan oleh karena itu semuanya memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan, hak untuk hidup, hak untuk berkembang. Nah, ini deep ecology ini menjadi bagian dari satu gerakan ekologi kontemporer yang terus berkembang, ya, dan kesadaran ekologi sangat berkembang. Kesadaran ekologi itu menjadi tumbuh karena advokasi dari kelompok-kelompok para penggiat lingkungan yang kemudian menekankan tentang pentingnya memberi respect kepada alam, kepada lingkungan karena mempunyai nilai intrinsiknya. Nah, sehingga kemudian memperhatikan spesies manusia. Kalau kita memperhatikan pada manusia, itu juga berarti kita harus memperhatikan komunitas yang lebih luas. Nah, komunitas itu harus menyertakan binatang, tumbuhan, unsur-unsur alam lainnya. Jadi sudah mulai mendekati lagi satu pandangan tradisional, pandangan klasik tentang yang pernah kita sebut di pertemuan-pertemuan yang lalu, the great chain of being, mata rantai keberadaan. Jadi dari benda mati sampai kepada manusia, yang itu dilihat oleh Rumi sebagai suatu proses evolusi. Nah, mazhab ini menekankan bahwa manusia merupakan salah satu saja dari komponen alam. Sehingga ketika kita memanfaatkan alam, harus dilakukan secara bijak dan berorientasi pada semua makhluk hidup, serta memperhatikan prinsip hidup dan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, itu dua mazhab besar yang sampai sekarang selalu muncul dalam pembicaraan tentang lingkungan, ya. Tentu saja para aktivis lingkungan sekarang sudah mulai mengapresiasi deep ecology dengan segala bermacam mazhab-mazhab atau submazhabnya seperti ekofeminisme, aliran-aliran ekofilosofi, ekoteologi ada di dalamnya. Nah, sekarang kita ringkas dulu apa yang sudah kita bicarakan tentang
ekosufisme. Nah, ekosufisme ini adalah sejenis deep ecology yang lebih dalam lagi. Jadi deep ecology itu dari katanya sendiri kan ekologi dalam. Ekosufisme itu ekologi dalam yang lebih dalam lagi. Dan ini mazhab ekologi yang menawarkan dan mengakomodasi dimensi-dimensi lingkungan secara terpadu, ya, tanpa harus saling meniadakan seperti terjadi pada mazhab-mazhab lain. Seringkali mazhab-mazhab ekologi itu saling saling bertengkar dan juga saling meniadakan karena berpikir secara paradigmatik, sehingga kalau kebenaran itu selalu atau ini atau itu. Nah, tapi ekosufisme ini sebenarnya dia punya keunikan karena pertama, nah ini yang sudah kita bicarakan juga, pertama manusia itu memang ada pada hierarki yang lebih tinggi dari spesies-spesies lainnya. Jadi dalam ekosufisme manusia itu dimuliakan sebagai suatu evolusi yang tinggi, tapi kita sudah lihat di Rumi percaya evolusi manusia itu masih terus berkembang ke arah tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Mungkin dulu disebut dengan malaikat atau apalah, makhluk-makhluk yang lebih tinggi, dewa tinggi. Nah, dan juga pada ekosufisme itu tidak berarti bahwa ekosufisme ini antroposentris dengan pandangan seperti tadi. Ekosufisme itu sebenarnya dia satu pandangan ekologi yang karena ada respek pada yang lain, nanti kita akan lihat di dalam penjelasan setelah ini, maka dia sebenarnya ekosufisme bukan antroposentris model shallow ecology. Jadi karena ekosufisme itu menempatkan manusia dalam kawasan spiritualitas yang juga manusia memainkan ini pandangan yang kelihatannya kayak shallow ecology karena menaruh manusia pada peringkat yang tinggi, yang tertinggi, tapi sebenarnya juga ada dimensi yang menjadikan ekosufisme itu bukan shallow ecology, tapi dia deep ecology karena melihat manusia itu tidak terpisah dari ekosistemnya, melainkan integral. Nah, istilah integral ini istilah yang penting sekali, yang para pemikir spiritualitas ekologi itu mempunyai istilah macam-macam. Misalnya almarhum Thich Nhat Hanh yang baru meninggal beberapa lalu, Thich Nhat Hanh sebagai seorang spiritualis Buddhis yang sangat terkenal mendorong ekospiritualitas, dia mempunyai istilah interbeing. Nah, interbeing ini sebenarnya istilah lain saja untuk menggambarkan manusia dan ekosistemnya itu sebenarnya adalah integral. Dan manusia juga adalah pengembang amanat Tuhan untuk menjaga, memelihara alam demi kepentingan manusia, kemanusiaan. Jadi perilaku menjaga alam ini adalah efek ya, dari etika atau akhlak, dari keimanan, bagian dari keimanan juga, sehingga memelihara lingkungan merupakan kewajiban dan dapat dikatakan juga bahkan sebagai ibadah, ya, satu ibadat sosial. Ya. Nah, karakter mazhab ekosufisme ini memang berbeda dengan shallow ecology maupun deep ecology. Jadi unsur-unsur dalam shallow ecology ada, dalam deep ecology ada. Misalnya dalam mazhab shallow ecology manusia ditempatkan dalam hierarki tertinggi dibandingkan makhluk lain. Begitu juga di ekosufisme. Tapi di sisi lain ekosufisme juga meyakini manusia dan alam itu merupakan kesatuan yang integral, yang ini sepaham dengan deep ecology. Ini yang kita sebut dengan kesatuan wujud, ya, oneness of being, bahwa kita itu satu sebenarnya dengan lingkungan ini. Kita masih akan menggali soal itu. Nah, juga lebih jauh lagi, ekosufisme ini memiliki asas-asas yang menjadi ciri khas dari mazhab ini. Itu ekosistem dekat sekali dengan kesadaran lingkungan atau yang dikembangkan oleh deep ecology.
Misalnya dalam ekosofisme itu menawarkan suatu proposisi realisme, yaitu mengafirmasi segala hal yang nyata dalam melihat realitas kehidupan, mengapresiasi semua hal yang berdampak dan berpengaruh terhadap peristiwa alam dan sosial. Jadi karena itu ekosofisme sebenarnya juga punya satu keprihatinan. Dan karena itu nanti kita akan lihat bagaimana suatu ekologi yang transformatif itu harus dikembangkan terkait dengan soal spiritualitas ini, yaitu baik secara kultural maupun struktural, langsung maupun tidak langsung, individual maupun sosial, bahkan bersifat duniawi maupun sakral. Jadi walaupun kita menyebut nanti ya, atau sebelumnya pernah kita sebut juga ekosofisme itu melihat alam sebagai sakral, tapi itu bukan berarti bahwa alam yang duniawi tidak ada. Saya menjelaskan waktu itu dengan membagi ada ekosofisme eksoterik dan yang esoterik. Nah, itu adalah asas integrasi. Jadi ekosofisme punya asas integrasi dan juga ada asas proporsionalisme, tidak idealis dan seperti menafikan hal yang duniawi. Karena itu ekosofisme juga mendukung program pelestarian biodiversitas dan punya satu kewajiban atau sistem moral mencegah eksploitasi dan perusakan alam atas nama kemajuan peradaban manusia. Jadi di satu sisi ekosofisme bukan suatu paham yang romantik menolak peradaban manusia. Jadi ekosofisme pasti menerima paham peradaban manusia atau kemajuan peradaban manusia, tapi di sisi yang lain sangat sensitif pada dampaknya ya. Nah, bagaimana keseimbangan seperti itu yang menjadi hal yang penting. Nah, itu adalah asas realisme. Oke, jadi asas realisme ekosofisme ini bedanya dengan adalah dimensi spiritualitasnya. Adanya dimensi spiritualitas di dalam ekologi sofisme ini, yang kalau di dalam ekologi mungkin ada tapi masih sesuatu yang sekuler gitu loh. Kalau dalam shallow ekologi itu tidak ada. Nah, itu mungkin tidak akan kita bahas karena akan memakan waktu, tapi nanti Ibu Bapak sekalian bisa membacanya. Jadi ini adalah satu artikel tentang ekosofisme Rumi. Apa itu ekosofisme? Dan dalam artikel ini saya mencoba menuliskan apa yang di pertemuan yang lalu saya sebut bagaimana kaum sufi melihat alam. Masih ingat kan? Ada 3 kaum sufi melihat alam, ada 3 hal yang dilihat oleh para sufi tentang alam. 1, alam adalah berkah. Yang kedua, alam adalah ayat, pertanda Tuhan. Dan ketiga, alam sebagai tangga spiritual. Nah, yang pertama dan yang kedua itu sebenarnya sudah inklusif ada di yang ketiga. Kita sudah lihat apa itu berkah, apa ayat, dan yang tangga spiritual akan saya elaborasi lebih jauh di dalam artikel ini. Alam sebagai tangga spiritual atau mi'raj. Ya, mi'raj. Nah, jadi ini sebenarnya oleh para, saya menyebut dengan istilah ekosufis, seorang ekolog ya yang punya perspektif sufi, itu dilihat sebagai tangga perjalanan spiritual. Jadi bagaimana seseorang mempunyai kemampuan melihat alam itu sejalan dengan bagaimana dia punya program untuk mengembangkan spiritualitasnya. Kira-kira begitu. Itu yang kita sebut dengan tangga-tangga perjalanan spiritual. Jadi
perjalanan spiritual di dalam dirinya itu terekspresi atau terejawantah, termanifestasi dalam cara dia melihat alam. Nah, ini dalam sufi disebut dengan peringkat-peringkat. Jadi ada tangga, begitu peringkat, stages, peringkat-peringkat yang macam-macam, ada banyak. Setiap sufi punya teorinya sendiri, disebut dengan maqamat, dan ada keadaan rohani. Jadi dalam peringkat itu dia mengalami keadaan rohani apa, rasa apa, itu disebut dengan ahwal. Nah, ini yang sebenarnya bisa dielaborasi ya, dan saya mau mengelaborasi itu melalui suatu contoh klasik yang sangat terkenal dalam ekosufisme Arab ya, dan di dunia Melayu, di kita di dalam tradisi pemikiran sufi di Indonesia juga sangat terkenal. Itu berasal dari karya ini, Fariduddin Attar. Fariduddin Attar itu sangat masyhur ya, menggambarkan bagaimana hubungan manusia dan alam. Pertama alam tentu alam lingkungan yang fisik, tapi akhirnya nanti alam rohani. Nah, karya Attar ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lama sekali oleh mungkin tahun berapa, 80-an kalau nggak salah, oleh seorang sastrawan terkenal pada waktu itu namanya Hartoyo Andangjaya. Judulnya adalah Musyawarah Burung, Mantik at-Thair, musyawarah burung. Dan di dalam artikel ini saya uraikan dulu tentang musyawarah burung tersebut, dan setelahnya saya memberi ilustrasi dari Rumi. Nah, saya mau ringkaskan saja. Jadi dalam musyawarah burung ini mengisahkan tentang burung yang ini merupakan lambang jiwa manusia yang rindu kepada asal kerohaniannya dalam alam ketuhanan. Jadi menjelaskan perjalanan para burung mencari raja mereka, dan raja mereka itu Simuk. Ini simbol dari Tuhan ya, Tuhan mereka ya. Nah, burung simbol dari manusia. Jadi musyawarah burung ini suatu apa ya, syair mungkin ya, syair atau syair yang eseis yang mengisahkan tentang adanya perjalanan burung-burung untuk mencari raja mereka yang bernama Simuk. Nah, dan ini di dalam buku itu digambarkan tentang gimana perjalanannya dengan elaborasi lingkungan yang sangat bagus sekali, yang sangat alami ya. Jadi ada tentang adanya hutan, adanya lembah, adanya gunung, adanya hutan, itu digambarkan di dalam buku ini, di dalam sastra ini. Dan ada burung dan ada raja burung. Tapi nanti akhirnya akan sangat spiritual ya, sangat rohani. Nah, saya ringkaskan saja. Jadi dalam musyawarah burung itu perjalanan itu memasuki atau perjalanan itu akan bertemu dengan lembah-lembah, dan di setiap lembah selalu akan berguguran itu yang tadinya dari ratusan burung yang ikut dalam perjalanan tersebut. Nanti karena begitu sulitnya medan perjalanan itu, kemudian rontok ya. Nanti makin tinggal sedikit-sedikit, akhirnya tinggal 30 di dalam lembah yang terakhir. Nah, lembah ini ada 6 di sini. Ada lembah pencarian, ada lembah cinta, ada lembah pemahaman atau pengenalan Tuhan, ada lembah kepuasan rohani, ada lembah kesatuan, ada lembah ketakjuban, dan lembah kefakiran dan kefanaan. Nah, 6 lembah ini disebut sebagai tahap perjalanan rohani, dan kita bisa membuat metafor
bahwa perjalanan rohani, perjalanan pencarian diri dengan D besar, itu sebenarnya adalah perjalanan ekologis ya, karena dia juga terkait dengan yang di luar. Kita pernah masih ingat di dalam pertemuan pertama mungkin saya menyebut ada istilah as above so below. Jadi bagaimana yang di atas begitu pula yang di bawah. Jadi atau sebaliknya juga yang di bawah begitu yang di atas, bahwa apa yang terjadi pada diri terjadi juga pada semesta ya. Nah, jadi di sini saya menggambarkan cerita perjalanan tersebut, pencarian diri yang itu punya dimensi-dimensi ekologi, di mana akhirnya pada lembah yang terakhir, pada perjalanan yang terakhir itu ada lembah namanya kefakiran dan kefanaan. Jadi ketika mereka bertemu dengan Simuk yang ini merupakan simbol dari yang ilahi, itu mereka para burung ini, para manusia ini, dia menyadari bahwa untuk bertemu dengan Simuk dia harus membuka pintu fana, lebur. Jadi dia meleburkan dirinya dalam keabadian. Jadi membuang semua sifat-sifat kemanusiaan. Nah, ini hal yang sangat mistikal ya, yang biasa sebenarnya para mistikus, para spiritualis sebenarnya sangat sadar bahwa kita hanya bisa memahami yang ilahi ketika kita betul-betul membuang kedirian kita yang palsu ya sebenarnya, yang duniawi ini. Oke, ini hal-hal yang sebenarnya sangat sulit untuk dikatakan, karena lebih baik sebenarnya orang melakukan menghayati ini dengan rasa ya. Semalam saya punya satu acara diskusi dengan seorang Bante menceritakan tentang bagaimana di dalam tradisi Buddhis itu seseorang kalau dia mau mempunyai pengalaman yang tinggi, jadi pengalaman tentang hal yang kalau orang beragama menyebut Tuhan, tapi dalam Buddhisme itu mereka agak hati-hati bicara tentang itu, tapi satu realitas tinggi, nah mereka harus sungguh-sungguh betul-betul bisa menghentikan pemikiran. Jadi keadaan tidak berpikir itu keadaan yang sangat sulit kita pahami, karena itu tidak bisa dipahami, itu harus dialami. Itulah yang akan membuka pintu-pintu kerohanian, pintu-pintu dari alam spiritual. Nah, jadi itu yang diceritakan di lembah yang ketujuh ya, perjalanan yang terakhir dari perjalanan burung-burung ini yang membawa dimensi dari fana. Dari fana itu artinya apa ya? Fana itu, jadi kita menyadari bahwa kita itu sebenarnya bukan apa-apa, kepada baka, kepada kekekalan. Jadi fana dan baka itu dua istilah. Nah, jadi misalnya ini di akhir buku Attar mengatakan begini: melalui kesukaran dan kehinaan, jiwa manusia itu menyusut di dalam kefanaan, sementara tubuh mereka menjadi debu. Jadi ego itu makin hilang ya. Nah, ini yang di dalam ekologi, sebenarnya ekologi kita, shallow ekologi tadi, itu ada antroposentrisme, itu ada ego ya. Sementara ekosofisme sebenarnya akan mengurangi sampai habis ego itu. Ini yang disebut dengan, kalau bahasa sufisme, altruisme. Bahasa spiritual secara umum altruisme. Setelah benar-benar dimurnikan, ini memang proses perjalanan
perjalanan kerohanian, perjalanan spiritual itu perjalanan memurnikan diri kita. Ya. Mereka menerima hidup. Dari cahaya hadirat ilahi, sekali lagi mereka menjadi hamba-hamba dengan jiwa yang segar. Sekali lagi di jalan lain mereka penuh dengan ketakjuban. Jadi perjalanan yang melintasi lembah-lembah ini dengan segala macam tantangannya yang berat dan berguguran, sebagian dari mereka karena tidak sanggup menjalani perjalanan spiritual, perjalanan ekosufisme ini, itu membawa kemudian buah jiwa mereka menjadi segar. Sekali lagi di jalan lain mereka penuh dengan ketakjuban. Perbuatan dan diam mereka pada masa lalu telah dienyahkan dan dilenyapkan dari lubuk dada mereka. Matahari kehampiran bersinar terang dari diri mereka. Jadi ini ketika mereka mengalami makrifat, ya, mengalami rasa kesatuan dengan yang ilahi itu, mengalami bertemu dengan Simuk, si raja burung itu, mereka kemudian mengalami pencerahan, ya, mengalami atau diterangi oleh cahaya. Di dalam pantulan wajah 30 burung dunia, mereka lantas menyaksikan wajah Simuk. Jadi mereka menyaksikan wajah Simuk, dan bila mereka memandang, itulah Simuk. Jadi mereka akhirnya bertemu dengan yang ilahi. Itu sebenarnya kita bisa menggali dalam ekologi itu ketika kita mampu melihat alam itu sampai pada dimensi yang esoterik, yang kita perlu perjalanan rohani untuk itu, kita melihat ada Allah di dalam alam ini. Nah itu dia, seperti para burung Simuk ini. Simuk dengan S kecil, ya. Nah, tidak diragukan lagi bahwa Simuk adalah 30 Simuk burung itu. Jadi rupanya yang dia lihat tentang Simuk si raja burung ini, itu adalah Simuk dirinya sendiri. Nah ini ketika dia menemui dirinya, ternyata dia melihat dirinya sendiri, dirinya yang beda dengan dirinya yang fisik. Yang itu adalah Simuk dengan S besar, yang itu adalah Tuhan. Nah, ini yang disebut dengan kesatuan wujud, wahdatul wujud itu, oneness of being itu. Nah, jadi ini penggambaran yang pasti susah kita merenungkan ini, tapi narasi-narasi dalam sufisme, dalam spiritualitas Kristen, dalam spiritualitas Hindu, Buddha, dan seterusnya, semua mistik agama itu bicara tentang ini, bicara tentang hal yang sama. Nah, saya mau kutipkan Rumi, yang sebenarnya Rumi itu punya sama dengan Fariduddin Attar, tapi mungkin bedanya Rumi tidak membuat peta perjalanan itu atau tangga-tangga perjalanan itu. Saya kira Rumi tidak punya peta itu, tapi dia mengamini pasti semua yang dikatakan oleh Attar. Dan apa yang saya kutip di dalam syair ini adalah kesimpulannya persis sama dengan apa yang dikatakan oleh Attar. Coba kita lihat sebentar. Apa yang harus kulakukan, oh Muslim, sebab aku tidak kenal diriku. Aku bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Zoroaster, bukan pula Muslim. Aku tidak dari timur, tidak dari barat, tidak dari darat atau lautan. Aku tidak dicipta dari tanah, tidak dari air, udara, atau api. Aku tidak berasal dari perputaran angkasa atau pusaran debu. Tidak dari keberadaan dan wujud. Aku tidak berasal dari India, Cina, Bulgaria, atau Saksin. Aku tidak berasal dari kerajaan Irak atau dari negeri Khurasan. Aku tidak berasal dari dunia ini atau dari dunia akan datang, tidak dari surga atau neraka. Aku tidak berasal dari Adam ataupun Hawa. Tak dari Taman Firdaus atau kediaman malaikat Ridwan. Tempatku tidak bertempat, jejakku tanpa jejak. Tempat asalku juga bukan tubuh dan jiwa, sebab aku adalah kekasih milik jiwa kekasih. Nah ini syairnya ini penuh dengan metafor, adalah dia. Kita adalah dia.
kita adalah engkau, kita adalah kita sendiri. Ini pernah saya jelaskan waktu saya menjelaskan di pertemuan pertama bagaimana kalangan sufi menafsirkan tentang syahadat itu. Jadi akhirnya yang kita menyadari bahwa kita menyatu dengan yang ilahi. Oke, ini pandangan tentang ekologi ini. Nah, itu kira-kira seperti itu, dan saya coba untuk menyusun kembali sebagai sebuah ekosufisme di dalam karangan ini. Misalnya ini satu lagi lah, ini Rumi ya. Ada banyak syair Rumi saya pakai di sini untuk membangun satu ekosufisme Rumi. Karena Rumi sendiri pasti tidak punya teori ekologi, karena Rumi berasal dari abad berapa ya? Abad 13, dan pada waktu itu ilmu ekologi belum berkembang. Tapi menariknya ternyata ada banyak hal bisa kita rekonstruksi sebagai ekosufisme. Dan sekarang sudah banyak orang melakukannya sebagai suatu jenis dari ekospirituality yang sudah lebih banyak dibicarakan antar iman, karena ada kontribusi dari mistik atau spiritualitas Kristen, spiritualitas Hindu, Buddha, spiritualitas New Age, dan seterusnya. Nah, ini syair Rumi seperti ini. Ada taman indah, penuh pohon lebat, pohon anggur, padang rumput hijau. Seorang sufi duduk dan karam dalam tafakur. Karam dalam tafakur itu maksudnya terhanyut dalam permenungan. Ini bahasa Melayu. Bertanyalah seorang, hai sufi, mengapa tak kau pandang tanda-tanda yang rahman? Yang rahman ini nama Tuhan ya, atau nama untuk Tuhan. Di sekitarmu yang olehnya dititah supaya kita renungi. Kita harus merenungkan ciptaan sebagai tanda-tanda Allah itu. Sufi menjawab, tanda-tandanya kulihat dalam diriku. Adapun yang di luar hanya lambang dari tanda-tanda. Jadi ekosufisme itu sebenarnya melihat alam sebagai suatu lambang dari yang ada di dalam dirinya. Nah, itu jadi kalau ini kalau mudahnya kira-kira begini. Kenapa terjadi kerusakan lingkungan? Itu menggambarkan rusaknya manusia, rusaknya jiwa manusia, rusaknya kedirian manusia, semakin egois ya, semakin hidup hanya self interest, tidak memikirkan lagi altruisme. Nah, itu kira-kira sebenarnya syair ini mau mengatakan itu. Jadi kalau kita memberi perhatian kepada hal yang di dalam, kepada diri kita, maka sebenarnya itu akan memanifestasi pada yang di luar. Jadi yang di luar itu sebenarnya hanya, kalau istilah Rumi di sini, hanya lambang. Sementara tanda yang sesungguhnya itu ada dalam diri kita. Jadi mulai dari diri kita. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini rekonstruksi tentang ekosufisme Rumi di dalam karangan ini. Ini ada istilah yang saya sebut dancing of Shiva. Oke, coba kita lihat. Rumi mengingat Tuhan dengan menari. Jadi seperti sudah saya sebut, Rumi itu di dalam proses menyucikan dirinya, dia bukan hanya melakukan chanting ya, atau mengulang-ulang mantra atau zikir, atau mendaraskan satu formula yang akan membawa kepada ingatan kepada Allah. Tapi Rumi mengingat Tuhan dengan menari. Jadi ini menarik, dan kalau kita lihat ke Hindu, Tuhan pun mengingat dirinya dengan menari. Itu ada dancing of Shiva. Jadi sebenarnya alam semesta ini adalah tarian dari Shiva. Itu kalau menurut mistik Hindu. Nah,
Itu diamini oleh Rumi, dan Rumi atau murid-murid Rumi menciptakan Whirling Dervish untuk mengingat Tuhan supaya bisa melupakan diri, dan kalau lupa diri akan ingat Tuhan. Nah, sebenarnya kalau orang ingat Tuhan, dia juga akan bisa melihat Tuhan ada di mana-mana. Alam semesta ini dia bisa melihat Tuhan di lingkungan di luar, yang tadi disebut oleh Rumi sebagai lambang. Jadi lambang apa yang dia lihat di dalam dirinya, dia melihat, merasakan Tuhan di dalam dirinya, dia lihat dan dia rasakan juga di luar, di lingkungannya. Nah, itu. Jadi kenapa Rumi menciptakan tarian untuk mengembangkan ekosufismenya yang dimulai dari diri. Oke, ya, saya kira saya berhenti untuk teks ini. Silakan nanti teman-teman sekalian, ibu bapak bisa baca sendiri teks. Saya sangat menikmati Fariduddin Attar itu buku yang sangat bagus, yang saya kira banyak sekali para sufi yang menulis ulang perjalanan rohaninya Attar ini, dan dia kembali. Jadi buku Attarnya sendiri yang terkenal dan sudah diterjemahkan dalam hampir semua bahasa di dunia Islam, tapi juga ada banyak para sufi yang membuat ulang. Kita akan kembali cerita itu. Oke, ringkasnya ekosufisme Rumi itu melihat alam sebagai manifestasi dari yang ilahi. Nah, itu sudah beberapa kali kita sebut. Sekarang kita lihat Said Hussein Nasr sebagai tema hari ini. Ya. Jadi Said Hussein Nasr sebenarnya mencoba menerjemahkan ekosufismenya